Oke, kita akan bahas soal nomor 4. Diceritakan di soal nomor 4 sebuah cerita, yaitu pesawat yang melakukan perjalanan dengan data-data di dalam soal, dan yang diminta adalah untuk menentukan besar dan arah perpindahan pesawat tersebut dari pangkalan angkatan darat. Oke, kita boleh cek dulu. Pertama-tama, pesawat tempur itu terbang ke arah 30 derajat dari utara, 30 derajat ke arah timur dari utara sejauh 100 km. Oke, kemudian dia berbelok ke arah timur sejauh 40 akar 3 dan akhirnya berbelok ke utara sejauh 40 km. Nah, terlebih dahulu kita harus gambarkan. Kita mau gunakan cara simple, cara metode pertama, yaitu metode segitiga atau poligon atau segi banyak. Oke, jadi kita gunakan cara grafis. Kita gambarkan terlebih dahulu bagaimana perjalanan pesawat tempur tersebut. Karena di sini kita mendapatkan angka-angka yang agak sedikit ribet, tapi tetap terarah. Kita perkecil skalanya. Kita perkecil supaya penggarisnya tetap masuk, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk grafis yang nyata seperti yang diceritakan di soal. Oke, kita perkecil 10 kali, artinya 10 km kita bagi 10, 40 akar 3 kita bagi 10, dan 40 km kita bagi 10. Berarti nanti di gambar kita akan ada vektor sebesar 10 km, kita ambil sebagai 10 cm. 40 akar 3 kita jadikan jadi 4 akar 3 cm, dan 40 kita jadikan 4 cm. Oke, kita jadikan cm dan skalanya kita perkecil 10 kali. Artinya nanti di perhitungan berikutnya kita harus ingat bahwa skalanya sudah diperkecil 10 kali loh. Berarti nanti hasilnya harus kita kalikan 10 supaya kembali ke skala nyatanya. Oke, terlebih dahulu kita lihat 4 akar 3. Nilai 4 akar 3 itu berapa sih? Ternyata nilai 4 akar 3 itu adalah sekitar 6,9. Ya, sekitar 6,9. Yuk kita masukkan ke dalam gambar. Setelah kita gambar-gambar, ternyata gambarnya kurang lebih seperti ini. Oke, ya, ini dia gambarnya kurang lebih. Jadi pada soal sudah diceritakan, sudah ada di soal bahwa skala pertama perjalanan pesawat tempur adalah 30 km, 30 derajat ke timur terhadap utara. Ya, ini kita buat utara sumbu Y dan ini timur sumbu X. Oke, katanya 30 derajat sejauh 100 km. Ini sudah kita perkecil sehingga besar vektor pertama itu adalah 10 cm. Jadi Ibu buat 10. Oke. Skala kedua yang tadinya 40 akar 3, ini Ibu jadikan 4 akar 3 atau 6,9. Berarti di sini Ibu buat 4 akar 3. Dan selanjutnya di sini ada skala berikutnya, yaitu ke utara sejauh 40 km. Kita perkecil jadi 4 km. Oke. Jadi ini sudah pengukuran sesuai penggaris, yaitu 10 cm. Kamu boleh cek 10 cm ya. Kemudian 6,9 yaitu 4 akar 3 kurang lebih, dan 4 cm. Oke, semua sudah sesuai gambar. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam gambar, kita mulai perhitungan. Ibu sudah katakan bahwa jika kamu menggunakan metode grafis, metode segitiga, perhitungannya yaitu dengan bantuan perhitungan matematika. Oke, yang ditanya adalah perpindahan, berarti dari titik awal ke titik akhir. Yuk kita tarik garisnya. Kita tarik garis titik awal ke titik akhir. Ini dia. Oke. Nih ya, sebenarnya dari gambar ini kita sudah dapat skala. Di sini skalanya menyatakan 17, sekian. Cuman koma sekiannya kita belum tahu nih, koma berapa. Masih belum pasti, masih meraba-raba. Berarti kita harus lakukan perhitungan yang sesungguhnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan nih ada bentuk segitiga. Gimana kalau ini kita teruskan? Garis ini kita teruskan sehingga membentuk gambar segitiga siku-siku. Nih, garis ini Ibu teruskan nih. Nih, kita teruskan. Kita buat garis putus-putus. Terjadi deh segitiga siku-siku. Iya kan? Nah,
terlebih dahulu kita cari dulu nih segitiganya. Tapi yuk coba kalau misalnya kita lihat gambar seperti ini, bisa dong ya, bisa dong nih segitiga siku-siku ya. Kita cari dulu data-data kita yang sesungguhnya di sini. Di sini kita buat garis putus-putus juga untuk menandakan garis mana aja yang sudah kita tahu, yang sudah kita ketahui besarnya. Oke, di sini 4 akar 3, berarti di bawah juga 4 akar 3 ya enggak? 4 akar 3. Oke. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya ini kita belum tahu nih. Ya kan? Berarti kita cari dulu. Apalagi yang kita ketahui, sudut nih, sudut. Kalau di sini sudutnya 30, berarti di sini sudutnya 60. Ini 60 nih keseluruhannya, 60 derajat. Ya kan? Nah, terus apalagi ya, kita nggak tahu lagi. Jadi caranya gimana? Yang agak sedikit lengkap nih, di sini 60, di sini 10, berarti di sini 90, dan di sini berapa? Berarti di sini berapa? 30, ya nggak sih? Oke, ada segitiga nih, ada satu segitiga yang kita sudah tahu semua sudutnya. Satu sisi, berarti kita sudah dapat dong sisi yang berikutnya. Oke, jadi kita cari dulu sisi berikutnya. Terserah kita mau cari yang ini dulu atau yang ini dulu. Kalau misalnya kamu mau cari ini dulu, boleh. Kita gunakan sudutnya sebagai 30. Oke, kalau sudutnya sebagai 30, kemudian kita punya sisi miring. Ini adalah depannya, ini adalah depan, dan ini adalah sampingnya. Nah, kita punya sudut 30. Kita hanya punya juga sisi miring. Kita mau cari depan, berarti kita gunakan sinus ya. Sinus yaitu sinus 30 derajat sama dengan depan per miring. Selanjutnya sinus 30 adalah setengah. Depan kita masih cari, dan miring adalah 10. Maka depan sama dengan 5. Oke. 5 ya, berarti depan sama dengan 5. Oke, good. Kita udah dapat nih alas. Berarti tinggal nyari tinggi. Ya, nyari tinggi itu sama dengan nyari samping loh. Iya. Berarti kalau misalnya kita punya samping, kita punya sudut, kita bisa gunakan kosinus, atau kita bisa gunakan juga apa? Trigonometri, ya kan? Bisa kamu gunakan Pitagoras. Kita bisa gunakan Pitagoras, bisa juga dengan menggunakan kosinus. Coba gunakan kosinus ya. Kosinus 30 derajat sama dengan samping miring. Ya enggak? Kosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Sampingnya berapa? Sampingnya enggak tahu. Miringnya 10. Oke. Sehingga samping sama dengan 5 akar 3. Nah, hasilnya akan sama saat kita gunakan teorema Pitagoras. Kayak gimana sih teorema Pitagoras? Sedikit dong mengulas. Pitagoras itu sama dengan akar. Misalnya kita mau cari mana nih? Kita nyari samping ya. Berarti samping sama dengan akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat, atau akar 10 kuadrat dikurang 5 kuadrat, atau sama dengan akar 70. 5 akar 75 sederhananya adalah 5 akar 3. Oke, good. Sama ya? Sama dong. Kita udah dapat nih nilai samping. Berapa nilai samping tadi? 5 akar 3. Nah, nilai samping ini sama dengan nilai panjang yang ini. Ya, panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Berarti kita bisa buat di sini panjangnya 5 akar 3. Good. Berarti kita sudah dapat nih sisi-sisinya masing-masing. Berarti tinggal cari perpindahan atau miring segitiga besar ya. Yuk coba deh kita rangkum. Kita punya segitiga besar, jadi kita fokus ke segitiga besar ya. Tadi segitiga kecil sudah kita selesaikan, bantuan segitiga kecil, terima kasih ya. Kemudian kita gunakan segitiga besar ya. Sisi bawah alas ya, alas. Yuk, alasnya berapa? Kita tulis di sini alas sama dengan berapa ya? 5 tambah 4 akar 3. Oke, good. Tinggi berapa? 4 tambah 5 akar 4 tambah 5 akar 3. Kayaknya agak-agak kebalik gitu ya. Iya. Yuk, dari kalkulator
5 tambah 4 akar 3. 5 tambah 4 akar 3 itu sama dengan 11,9282 kurang lebih. Dan 4 tambah 5 akar 3 adalah kurang lebih 12,660254. Seperti yang sudah Ibu tekankan, kamu tidak boleh membulatkan di awal. Pembulatan hanya boleh dilakukan di akhir perhitungan. Good. Udah dapat nih. Oke. Yuk, cara apa yang kita gunakan untuk mendapatkan miring? Pitagoras, ya kan? Kita nggak perlu sudut karena sudut itu belum ada, jadi susah ya kan? Kita gunakan aja Pitagoras. Berarti kita cari miring ya. Yuk, cari miring. Ibu buat di sini sisi miring ya, miring. Oke. Pitagoras miring gimana? Akar A kuadrat tambah T kuadrat sama dengan, atau kita masukkan nilainya 11,9282032 tambah 12,660254 sama dengan, jangan lupa dikuadratkan ya guys, kuadrat. Oke. Lakukan perhitungan pakai kalkulator guys, lakukan. Nah, perhitungan kalkulator itu Ibu langsung kalkulasikan ya. Ibu sudah kuadratkan dan Ibu hitung. Hasilnya adalah 302,564063. Akar dari 302 sekian itu sekitar 17,3943687. Ingat, kita sudah dapat nih sisi miring. Berarti sisi miringnya adalah segini nilainya, ya kan? Tapi ingat ya, tadi kita sudah perkecil 10 kali skalanya, sehingga nilai miring sama dengan 17,3943687 kita kali 10, sehingga nilainya menjadi 173,943687. Kita masukkan dalam satuan perjalanannya, yaitu kilometer. Ya, sehingga kurang lebih nilai perpindahan pesawat tempur dari titik awal ke titik akhirnya adalah sekitar 174 km. Oke, pertanyaan kedua yang ditanya arahnya, arah perpindahannya kemana sih? Arahnya itu bukan berarti mata angin kanan kiri atas bawah, tapi menyatakan sudut. Oke, berarti arah perpindahan yang mana? Ini, arah yang ini nih yang ditanya nih. Berapa arahnya nih? Oke, sesuai catatan yang sudah kamu lengkapi, untuk mendapatkan arah adalah tan. Ya, kalau kamu punya sudut ini berarti tangan yang mana? Depan per samping. Kita buat di sini tangan theta ya, karena kita masih nyari tangan tetanya ya, nilai theta yang kita cari. Oke, tangan theta itu adalah depan per samping. Oke, nilai depan tadi adalah 4 tambah 5 akar 3. Ini dia. 12,660254 per 11,928232. Oke, berarti tan theta hasil pembagiannya ini adalah 1,0613714. Oke, sehingga theta berdasarkan perhitungan kalkulator kita peroleh sebesar, di sini ya, Ibu buat di sini sebesar 46,905 kurang lebih 3137 derajat. Ini atau kurang lebih sudutnya adalah sekitar 47 derajat. Nih. Oke,
berarti tetanya atau arahnya itu adalah sekitar 40 derajat.